Ini hari pertamanya masuk sekolah. Aku ingin memastikan dia baik-baik saja sebelum aku pergi ke kantor. Aku nggak yakin bakal betah sekolah di sini. Larissa tanpa murung. Dia enggan keluar dari mobil. Coba dulu saja, siapa tahu kamu betah di sini. Kata kepala sekolah kan di sini muridnya baik-baik. Kamu pasti cepet dapat teman, bujukku. Tapi Larissa menatap mataku. Aku tahu dia masih trauma dengan bully di sekolahnya saat itu. Coba dulu ya. Kalau kamu gak betah, nanti kamu bilang saya carikan sekolah yang lain. Aku membujuknya. Ya udah, tapi janji ya antar jemput aku. Aku gak mau pulang pergi sendirian. Aku takut, pintanya. Matanya menyorotkan banyak harapan kepadaku. Siap, saya janji. Aku dengan semangat menjawab dan menyetujui permintaan Larissa. Larissa memelukku sebelum keluar. Oke, nanti jemput ya, ucapnya lagi dengan ceria. Siap, jawabku tak kalah senang. Lupa, Larissa berbalik lagi padaku dan mencium pipiku mesra. Dah ucapnya lalu pergi keluar dari mobil dan berlari kecil masuk ke halaman sekolah. Kamu selalu saja buat aku salah tingkah, ucapku senang karena mendapat ciuman darinya lagi. Wangi lips gloss dari bibir Larissa masih menempel di pipiku. Takkan ku seka karena tak berwarna. Biarlah tetap menempel di pipiku agar memberikan semangat untukku. Aku langsung tancap gas dan pergi ke kantorku. Di kantor, Jas, kamu pakai parfum cewek? Tanya Vera dengan mengendus-ngendus sekitar pakaianku. Apa sih? Enggak lah, masa aku pakai parfum cewek? Aku menyangkal karena aku memang tidak pakai parfum perempuan. Tapi wanginya tajam banget deh. Kecium jelas nih wangi stroberi. Parfum cewek ini mah. Vera kembali mengendus. Astaga, parfum stroberi kan milik Larissa. Dia tadi memelukku sebelum keluar dari mobil. Sit, parfumnya menempel di bajuku. Pantas saja Vera mengendusnya. Kamu udah punya pacar ya? Selidik Vera. Aku gugup. Anu apa? Tanyanya. Udahlah, gak penting, jawabku ketus lalu berdiri hendak pergi. Hei, siapa ceweknya? Tanya Vera membuatku tak jadi pergi. Aku menoleh padanya. Namanya Larissa. Puas, jawabku lalu pergi. Aku ingin sekali memberitahu Vera bahwa aku telah menikah, tapi jika dia tahu istriku bocah SMA, bisa dibilang pedofil nanti. Usiaku dan Larissa memang terpaut cukup jauh. Aku khawatir jika orang mengetahui pernikahan kami, mereka akan menganggapku suka dengan anak ingusan. Astaga, jangan sampai aku diledek. Aku duduk kembali di ruanganku. Aku menghindari pertanyaan selanjutnya dari Vera. Dia pasti ingin tahu lebih banyak tentang hubunganku dengan Larissa. Karena tadi saat aku menyebut nama Larissa, Vera ternganga dan bengong. Jelas saja karena aku selalu bilang aku tak punya kekasih. Vera masuk dan duduk di depanku. Sudah kuduga dia akan mengikutiku. Jelasin sama aku, siapa Larissa? Tanyanya menyelidik. Apa penting? Tanyaku kembali. Penting lah, soalnya kan kamu gak pernah punya pacar. Aku harus tahu dong kalau temanku ini punya pacar. Jawabnya dengan sorot mata ingin tahu. Aku benar-benar bingung. Haruskah aku jujur saja? Ayolah Jas, kamu kok jahat sih sama aku? Ngaku aja deh. Aku pasti dukung kok. Bujuknya penuh semangat. Gak penting kok Fer, udah balasku malas, please. Dia memohon dengan wajah memelas. Aku tak tega. Oke, jujur ya, aku udah nikah, jawabku terus terang. What? Dia ternganga kembali. Pasti tak percaya jika aku sudah menikah. Kamu udah nikah? Kapan? Siapa? Di mana? Dia memberikan pertanyaan beruntun padaku. Wajahnya tampak tak percaya. Jangan berisik dong, malu, pintaku. Kamu serius udah nikah? Kapan? Kini dia memelankan suaranya dan bertanya dengan pelan. Aku serius, aku udah nikah sekitar hampir 2 bulan, jawabku jujur. What? Jadi selama ini kamu bohongin aku? Tanyanya melotot, suaranya kembali meninggi. Fer, jangan berisik, aku membentaknya agar tak keras-keras berbicara. Vera kembali tenang dengan menghirup nafas dalam. Oke, aku janji, Vera yakin. Aku udah nikah sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Aku nggak kasih tahu siapapun karena pernikahan kami rahasia. Aku memulai. Rahasia? Jangan-jangan dia hamil duluan ya? Selidiknya lagi. Astaga, bukan, gak ada begitu-begituan dalam kamus hidup aku. Pernikahan kami murni. Tapi aku berhenti berkata. Tapi apa? Kalau gak hamil duluan buat apa dirahasiakan? Tanyanya penuh curiga. Soalnya dia masih sekolah SMA, jawabku spontan. Vera langsung membulatkan kedua matanya dan menutup mulut dengan kedua tangannya. Seriusan? Tanyanya pelan. Ya, dia masih SMA, jawab
jawabku. Kok bisa sih kamu nikahin anak SMA? Apa nggak aneh? Umur kamu udah mateng buat cari cewek dewasa. Kenapa malah nikahin bocah? Ya ampun Jason, Vera menganggapku aneh. Pernikahan kami tidak direncanakan, Ver. Kenapa? Tanyanya lagi. Aku secara nggak sengaja membunuh kedua orang tuanya, jawabku. Aku lalu menjelaskan tentang awal mula pernikahanku dengan Larissa. Aku menjelaskan bahwa aku menabrak mobil orang tua Larissa dengan keras hingga mengakibatkan mereka meninggal dunia akibat benturan keras dari mobil yang aku tabrak. Hingga akhirnya aku harus menikahi Larissa, putri mereka. Vera sangat terkejut dengan ceritaku. Dia tidak percaya bahwa aku telah menikahi seorang gadis SMA hanya karena sebuah kecelakaan. Terus kenapa harus dirahasiakan? Orang-orang kan nyangkanya kamu masih single, masih banyak yang berharap sama kamu, tanya Vera. Aku malu, Ver. Larissa masih sekolah. Apa jadinya kalau orang-orang tahu aku nikahi anak SMA? Pastilah aku diejek habis-habisan, jelasku. Ya enggak lah, kan dia istri kamu. Memangnya kamu enggak masalah dengan status Larissa yang semua orang taunya dia masih single karena masih sekolah? Kamu pikir dia nggak akan banyak yang suka terus jadi pacarnya? Perkataan Vera ada benarnya, tapi aku tetap tidak bisa. Gini loh logikanya, kalau cowok lihat cewek cantik masih single gak punya pacar, pasti pada maulah. Apalagi kalau dia sekolah di sekolah elit. Otomatis banyak cowok-cowok ganteng anak orang kaya yang deketin dia. Yakin gak cemburu? Tanya Vera lagi. Aku semakin bingung mendengar perkataan Vera, membuatku goyah. Jujur saja aku tak mau Larissa dideketin pria lain. Aku cemburu. Kalau kamu gak mempublikasikan hubungan kalian, otomatis banyak cewek yang berharap sama kamu karena taunya kamu single. Begitu juga dengan Larissa, pasti bakal banyak cowok yang deketin dia dan mau jadi pacarnya. Memangnya kamu mau kalau dia punya pacar di sekolah? Vera tambah memanas-manasi aku. Tapi aku nggak bisa, Ver. Ini juga demi dia. Kalau anak-anak sekolahnya tahu dia udah nikah, pastilah dia jadi gunjingan. Kamu kan tahu kalau anak sekolah gak mungkin nikah. Mereka bakalan mikir yang enggak tentang Larissa, jelasku. Memang iya sih, tapi kalau kamu maunya gitu ya harus siap-siap saja kalau dia dideketin cowok, ejek Vera. Dia gadis yang baik kok. Nggak mungkin tertarik sama cowok lain. Aku membela diri. Dia masih anak-anak, dia masih labil. Bisa saja kan dia suka sama cowok yang ada di sekolahannya. Gak menutup kemungkinan dia bakal jatuh cinta sama cowok itu. Penjelasan Vera membuatku semakin galau. Aku mau lihat dong fotonya. Penasaran secantik apa bocah SMA bisa sampai bikin ini jatuh cinta, goda Vera. Apanya? Aku masih muda kok, jawabku ketus. Tapi tetap saja buat dia kamu umur kalian jauh, ejeknya. Oke, aku mengalah. Memang Larissa memanggilku Om bukan? Setua itukah aku? Mana fotonya? Vera meminta ponselku. Aku memberikannya dan memperlihatkan foto Larissa. Wih, imut banget, ucapnya takjub melihat foto Larissa yang ada di ponselku. Cakep banget nih anak, pantesan aja Pak Bos jatuh cinta. Hahaha, ledeknya lagi dengan tawarannya. Berisik, Ver, bentakku lagi. Dia malah tertawa lebih keras. Ya ampun, aku memiliki karyawan seperti dia rasanya ingin memecatnya saja. Tapi dia temanku, dia juga selalu menghiburku. Udah puas kan? Tanyaku. Oke, udah puas, jawabnya dengan masih tertawa. Ya udah keluar, usirku kesal. Dia bangkit dari duduknya untuk pergi. Hati-hati, istri cantiknya direbut orang Pak Bos. Hahaha, ejek Vera lagi. Dia menjulurkan lidah padaku mengejek. Astaga, karyawan gak ada akhlak.